Halo teman-teman, selamat datang di Sarjana Sains. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi daun pada tumbuhan. Daun adalah salah satu bagian penting pada tumbuhan. Sudahkah kamu tahu apa saja fungsi daun pada tumbuhan? Secara umum kita ketahui bahwa daun pada tumbuhan berfungsi sebagai proses berlangsungnya fotosintesis. Tak hanya itu saja, ternyata daun memiliki fungsi yang lebih luas loh teman-teman bagi tumbuhan. Nah, berikut ini penjelasan beberapa fungsi daun pada tumbuhan. Apa sajakah itu? Yuk simak penjelasan berikut. Yang pertama, daun sebagai tempat proses fotosintesis. Fungsi utama bagian daun bagi tanaman adalah sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pengolahan zat makanan yang terjadi pada setiap tanaman yang hidup, di mana proses fotosintesis ini terjadi pada stomata tumbuhan yang mengambil karbon dioksida dari udara sebagai bahan untuk fotosintesis, lalu mengeluarkan oksigen sebagai hasil dari fotosintesis. Umumnya proses ini melibatkan proses biokimia, pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Saat fotosintesis terjadi, tanaman memanfaatkan cahaya matahari yang kemudian diserap oleh klorofil pada daun untuk kemudian diubah menjadi energi kimia dalam bentuk karbohidrat. Nah, yang kedua, daun sebagai alat reproduksi vegetatif. Fungsi kedua adalah sebagai alat reproduksi secara vegetatif. Jenis reproduksi ini merupakan cara reproduksi yang dilakukan secara aseksual atau tanpa melibatkan proses peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, reproduksi vegetatif ini ada dua macam ya teman-teman, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Contoh tumbuhan yang mengalami reproduksi vegetatif secara alami adalah pada daun cocor bebek. Contohnya pada gambar di samping ini ya teman-teman, di mana di tepi-tepi daun cocor bebek ini tumbuh tunas-tunas baru. Nah, sedangkan untuk vegetatif buatan itu biasanya dibuat oleh manusia ya teman-teman. Yang ketiga, daun sebagai tempat transpirasi atau penguapan. Fungsi daun ketiga adalah sebagai tempat transpirasi. Transpirasi merupakan keadaan hilangnya uap air dari permukaan tumbuhan. Proses transpirasi berlangsung di stomata, tapi ada juga yang melalui kutikula daun dengan jumlah yang lebih sedikit. Transpirasi terjadi pada saat tumbuhan membuka stomatanya untuk mengambil karbon dioksida dari udara untuk berfotosintesis. Lebih dari 20% air yang diambil oleh akar dikeluarkan ke udara sebagai bentuk uap air. Sebagian besar uap air yang ditranspirasi oleh tumbuhan tingkat tinggi berasal dari daun, selain dari batang, bunga, dan buah. Yang keempat, daun sebagai organ pernapasan atau respirasi. Fungsi daun yang keempat adalah sebagai organ pernapasan. Sama halnya dengan manusia, tumbuhan juga membutuhkan oksigen untuk bernapas. Daun memiliki stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi. Stoma atau bentuk jamaknya stomata mengambil karbon dioksida dari udara untuk dijadikan bahan fotosintesis, lalu mengeluarkannya kembali dalam bentuk oksigen sebagai hasil dari fotosintesis. Stomata merupakan struktur bukaan yang terdapat sel penjaga di sampingnya. Pada umumnya, stomata terdapat di bawah permukaan daun, tetapi ada pula yang di atas maupun di bawah daun. Yang kelima, daun sebagai tempat terjadinya gutasi. Nah, fungsi yang kelima adalah sebagai tempat terjadinya gutasi. Gutasi ini adalah sebuah proses pelepasan air yang terjadi pada jaringan daun dalam bentuk cairan. Proses ini terjadi saat kondisi tanah sesuai sehingga penyerapan air yang terjadi sangat tinggi, namun laju transpirasi rendah maupun ketika penguapan air sulit terjadi karena tingginya kelembapan udara. Proses gutasi terjadi pada hidatoda, struktur daun yang mirip stomata. Proses gutasi ditandai dengan munculnya tetes-tetes air di tepi-tepi daun yang tersusun teratur. Titik-titik air yang keluar dari jaringan daun melalui proses gutasi bukanlah air murni, namun terdapat berbagai senyawa yang terlarut di dalamnya. Beberapa senyawa yang ditemukan terlarut dalam titik-titik air tersebut adalah enzim, gula, asam amino, vitamin, serta mineral seperti P,
K, Na, Mg, dan Fe. Kemudian fungsi daun yang keenam, sekaligus yang terakhir, yaitu sebagai pertahanan. Beberapa daun juga telah mengembangkan mekanisme pertahanan untuk menghindari dimakan atau rusak. Beberapa contohnya termasuk duri kaktus dan kerucut Gymnospermae. Selain itu, rambut yang ditemukan pada daun mencegah hilangnya air di iklim kering. Lapisan lilin yang ditemukan pada daun berfungsi untuk melindungi terhadap kehilangan air, hujan, dan bentuk kontaminasi. Nah, lilin pada daun ini biasanya bisa kita temui pada daun-daun keladi ya teman-teman, di mana daun keladi itu jika ditetesi air, maka airnya itu akan jatuh ke bawah ya teman-teman. Jadi, daun keladinya itu tidak basah. Kemudian minyak dan zat yang disekresikan oleh daun juga mengurangi resiko daun dimakan oleh hewan atau hama. Nah, itulah tadi beberapa fungsi daun ya teman-teman. Oke, mungkin sekian video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, klik like, komen, dan share ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.